Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah berita selengkapnya. Vitiligo, penyakit kulit seperti panu. Mendengar istilah penyakit kulit vitiligo mungkin akan membuat sebagian orang bingung. Istilah ini memang tidaklah sefamiliar penyakit kulit lainnya seperti panu, kadas, kurap, eksim, dan lainnya. Vitiligo adalah penyakit kulit yang ditandai dengan bercak putih pada kulit seperti halnya panu. Menurut Dr. Desidera Husadani SPDV dari Klinik Skin Rahel, kemunculan bercak putih pada vitiligo awalnya kecil dan sedikit. Ada yang bercak putih kecil dan sedikit bertahan lama yang disebut sebagai vitiligo yang terkontrol. Tapi ada juga bercak putih kecil dan sedikitnya tidak berlangsung lama. Dengan cepat bercak putih itu makin melebar dan jumlahnya menjadi semakin banyak, yang disebut sebagai vitiligo yang tidak terkontrol. Menurut Dr. Desidera, ada yang mengira bercak putih itu bukan vitiligo, tetapi bercak putih karena panu. Padahal bercak putih panu dan vitiligo berbeda. Bercak putih karena panu tidak terlalu putih, bentuknya kecil dan lokasinya di area yang tertutup seperti punggung dan kaki. Penyebab panu adalah infeksi jamur, sementara itu bercak putih vitiligo putih seperti kertas dan ada batas tegas. Bercak putih ini bisa di bagian tubuh maupun termasuk wajah. Bahkan ada yang bercak putihnya sampai hampir di bagian seluruh tubuh. Dr. Desidera menjelaskan vitiligo adalah penyakit autoimun. Penyebab vitiligo adalah sel-sel darah putih menyerang sel pigmen kulit sampai hancur. Jika mengalami vitiligo, sesegera mungkin datang ke dokter karena jika bercak vitiligo masih kecil dan sedikit, vitiligo lebih cepat diatasi dan warna kulit bisa kembali normal dengan cepat. Biasanya dalam 1 bulan warna kulitnya sudah mulai kelihatan menuju ke warna normal. Kemudian setelah 2 bulan mulai semakin normal. Setelah itu lama-kelamaan akan kembali normal warna kulitnya. Menurut Dr. Desidera, warna kulit akan sulit kembali normal kalau bercak putih vitiligonya sudah terlanjur melebar dan menyebar. Untuk mengembalikan warna kulit kembali ke normal, dokter akan memberikan pengobatan berupa obat oles, obat minum, dan penyinaran. Selama warna kulit belum kembali normal, jangan putus asa dan jangan malu. Dr. Desidera tetap percaya diri dan beraktivitas seperti biasa karena vitiligo bukan penyakit menular dan memalukan. Berita selanjutnya, pit keratolisis, penyakit pada telapak kaki. Mendengar istilah pit keratolisis mungkin akan terasa asing di telinga sebagian kita orang awam. Namun istilah ini akan familiar bagi kalangan dunia medis. Pit keratolisis adalah penyakit kulit yang kerap terjadi pada telapak kaki. Lalu bagaimana mencegah pit keratolisis? Dr. Desidera Husadani SPDV dari Klinik Skin Rahel mengatakan, perlu menjaga telapak kaki agar tidak berkeringat. Untuk itu bisa mengoleskan antiperspiran, melakukan botox atau melakukan iontoporesis pada telapak kaki. Sedangkan untuk menjaga agar telapak kaki tidak lembab dengan tidak menggunakan sepatu terlalu lama. Menjaga telapak kaki tetap bersih, tidak berkeringat, dan tidak lembab akan mencegah telapak kaki ditempeli oleh bakteri bernama Corynebacteria, Dermatopilus congolensis, Phytococcus sedentarius, Actinosis, atau Streptomyces. Bakteri tersebut menempel di telapak kaki karena memakai sepatu, sendal atau handuk yang sama dengan orang yang telapak kakinya ada pit keratolisis. Tak hanya itu, bakteri bisa menempel di telapak kaki karena memiliki penyakit kronis yang mengakibatkan imun tubuh rendah. Kalau telapak kaki bersih, tidak berkeringat dan tidak lembab, serta tidak memiliki penyakit kronis, bakteri tersebut tidak akan menempel di telapak kaki. Saat bakteri tersebut menempel di telapak kaki, akan timbul bau dan gatal pada telapak kaki. Bakteri ini kalau dibiarkan terus menempel di telapak kaki akan memakan kulit telapak kaki hingga muncul lubang berukuran kecil. Dr. Desidera mengatakan bahwa lubang itu awalnya hanya 1, lalu lama-kelamaan menjadi banyak. Keberadaan lubang inilah yang disebut sebagai penyakit kulit bernama pit keratolisis.
Sebenarnya keberadaan lubang tersebut bisa dicegah jika saat bakteri masih menimbulkan bau dan gatal, langsung dioleskan salep dari dokter. Tapi kalau sudah terlanjur berlubang, pengobatannya juga mengoleskan salep. Pengobatan ini tidak bisa ditunda karena akan mengakibatkan lubang-lubang kecil menempel dan menimbulkan lecet yang rasanya perih. Berita selanjutnya, siringoma, benjolan pada kulit. Bagi wanita memiliki penampilan yang menarik dengan wajah yang cantik dan sehat tentulah menjadi impian. Karenanya banyak cara dilakukan mulai dari penggunaan make up hingga melakukan perawatan wajah. Tapi selalu saja ada masalah yang bisa membuat wajah terlihat jadi tidak menarik. Salah satunya adalah siringoma. Tentu bagi orang awam istilah ini akan terasa asing karena siringoma adalah istilah dalam ilmu kedokteran. Dr. Carmelita Christina dari Limonia Beauty Center mengatakan, siringoma adalah tumor jinak yang terbentuk dari elemen kelenjar keringat yang terdapat pada lapisan dermis. Ciri-ciri siringoma adalah adanya benjolan padat pada kulit yang besarnya 1 hingga 3 mm dan berwarna senada dengan warna kulit atau berwarna kekuningan. Siringoma sering berada di pipi bagian atas dan juga sekitar mata. Dr. Carmelita menjelaskan bahwa benjolan siringoma ini yang sering membuat orang awam sulit membedakan antara siringoma dengan milia. Karena milia juga berupa benjolan dan letaknya sama dengan siringoma. Bedanya antara siringoma dengan milia adalah milia berupa benjolan yang bentuknya kecil dan berwarna putih atau putih kekuningan. Milia berbentuk karena protein keratin terperangkap di pilosebasea yang terdiri dari folikel rambut dan merupakan muara kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Faktor resiko siringoma adalah faktor genetik atau keturunan, penyakit tertentu seperti diabetes dan kelainan tertentu seperti Down syndrome. Siringoma paling banyak dialami oleh wanita. Jika mengalami siringoma bisa langsung datang ke dokter untuk mengatasinya. Menurut Dr. Carmelita, mengatasi siringoma memang tidak mudah, mengingat siringoma terbentuk dari elemen keringat yang terdapat pada lapisan dermis. Lapisan dermis adalah lapisan bawah kulit, jadi untuk mengatasi siringoma harus menembus lapisan dermis tanpa melukai atau merusak lapisan atas kulit. Untuk mengatasi siringoma menggunakan electrocauter atau bedah listrik. Selain itu di Limonia Beauty Center juga ada siringoma solution yang bisa mengatasi siringoma jerawat, komedo, dan keringat berlebihan serta meniruskan wajah. Agnes Machine adalah mesin yang dasarnya microneedling radiofrekuensi. Mesin ini menggunakan jarum-jarum halus yang panjang dan bentuknya disesuaikan dengan target. Jarum ini terbagi menjadi 2, jarum bagian bawah akan menghantarkan energi radiofrekuensi yang akan langsung mengenai target. Sementara itu jarum bagian atas terisolasi sehingga pada saat jarum ditusukkan tidak akan merusak kulit bagian atas. Berita selanjutnya, toxoplasmosis, penyakit berbahaya bagi ibu hamil. Ada banyak penyakit yang disebabkan karena infeksi parasit, termasuk toxoplasmosis. Lalu apa itu toxoplasmosis? Toxoplasmosis merupakan penyakit yang mirip dengan flu tetapi disebabkan oleh parasit bernama Toxoplasma gondii. Infeksi itu dapat terjadi karena memakan daging yang kurang matang, terpapar kotoran kucing yang terinfeksi, serta penularan dari ibu ke janin selama kelahiran. Parasit tersebut dapat bertahan lama dalam kurun waktu yang lama, bahkan seumur hidup di dalam tubuh manusia ataupun hewan. Pada orang yang memiliki daya tahan kuat, gejalanya akan tampak seperti flu. Dilansir dari Headline, kebanyakan orang yang menderita toxoplasmosis tidak pernah memiliki gejala sama sekali. Berdasarkan laporan dari WHO, diperkirakan lebih dari 1 juta kasus toxoplasmosis terjadi di negara-negara Eropa pada 2015. Sementara itu, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, lebih dari 60 juta orang Amerika Serikat terinfeksi parasit ini. Bahkan penyakit toxoplasmosis itu dianggap sebagai penyebab utama kematian akibat makanan di Amerika Serikat. Penyakit ini akan sangat berbahaya bagi para ibu hamil, sebab dapat menyebabkan keguguran hingga bayi terlahir cacat.
Bayi tersebut juga dapat tertular oleh sang ibu yang terinfeksi parasit patogen itu. Sayangnya, semua orang dapat terinfeksi parasit tersebut. Namun ada sejumlah kelompok yang memiliki tingkat resiko begitu tinggi, seperti bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi toksoplasmosis selama atau sebelum hamil, penderita AIDS, orang yang menjalani jenis kemoterapi tertentu, dan orang yang baru saja menerima transplantasi organ. Toxoplasma gondii merupakan parasit yang menyebabkan toksoplasmosis yang hidup dalam kotoran hewan seperti kucing hingga burung. CDC mengatakan ada banyak penyebab lain dari penyakit ini. Di antaranya makan daging yang kurang matang dan terkontaminasi parasit tersebut, penggunaan alat makan yang terkontaminasi, mengonsumsi air yang mengandung parasit penyebab toksoplasmosis, lupa cuci tangan setelah membersihkan kotoran hewan, tidak cuci tangan selepas berkebun, makan buah dan sayur yang tidak dicuci bersih, lalu bayi tertular dari ibu hamil yang terkena toksoplasma. Berita selanjutnya, tetanus dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati. Ternyata infeksi tetanus ini jika tidak segera diobati bisa berakibat fatal bahkan kematian. Infeksi tetanus merupakan satu di antara penyakit yang menyerang manusia. Melansir dari headline, tetanus adalah infeksi bakteri serius yang menyerang sistem saraf. Infeksi tersebut kemudian akan mengakibatkan otot menegang. Kontraksi otot tersebut terasa menyakitkan, khususnya bagian otot rahang dan leher lalu menyebar ke area lain. Bahkan penyakit ini juga dapat menyerang sistem pernapasan dan mengancam jiwa apabila tidak ada pengobatan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, 10 hingga 20% infeksi tetanus berakibat fatal. Oleh karena itu, tetanus termasuk dalam keadaan darurat medis yang membutuhkan pengobatan medis sesegera mungkin. Penyakit ini banyak terjadi di negara yang ekonomi menengah ke bawah, yang memiliki cakupan imunisasi yang rendah serta praktik bersalin yang tidak bersih. WHO melaporkan pada 2018 sebanyak 25.000 bayi yang baru lahir meninggal dunia karena neonatal tetanus. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyebutkan pada 2016 lalu bahwa Indonesia telah sepenuhnya bebas dari tetanus. Penyakit tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang banyak ditemukan di tanah, debu, dan kotoran binatang. Bahkan gigitan serangga juga dapat menyebabkan infeksi tetanus. Bakteri itu masuk melalui luka terbuka pada kulit. Saat sudah berhasil masuk, bakteri akan mengeluarkan racun untuk menyerang sistem saraf. Racun itu yang kemudian menyebabkan otot menegang dan kejang-kejang. Tetanus tidak dapat ditularkan antar manusia. Umumnya orang yang mengalami masalah kesehatan ini disebabkan karena belum pernah mendapatkan vaksin tetanus sebelumnya. Ada beberapa jenis tetanus, diantaranya ada tetanus umum yakni yang paling sering terjadi, lalu tetanus lokal yang cukup jarang terjadi. Umumnya penyakit akan ditandai dengan kejang otot pada luka, dan ada juga tetanus sefalik yang cukup langka dan terjadi akibat luka di kepala. Hal tersebut dapat menyebabkan melemahnya otot-otot di wajah dan kejang otot rahang. Bahkan jenis tetanus ini bisa berkembang ke tetanus umum. Lalu ada tetanus neonatal, merupakan bagian dari tetanus umum yang disebabkan kurangnya kebersihan proses persalinan. Sebagai penyakit berbahaya, gejala tetanus baru akan muncul dalam waktu 4 hingga 21 hari dari infeksi awal. Dilansir dari Mayo Clinic, masa inkubasinya berkisar dari 3 hingga 21 hari. Tanda atau gejala tetanus umumnya meliputi demam, pusing, muncul keringat berlebihan, dan jantung berdebar. Baiklah Tribuners, itulah berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.